bersyukur setiap hari, setiap saat dengan waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita masih dapat merasakan pimpinan serta penjagaan Tuhan bagi diri kita masing-masing. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang akan kita perdengarkan, yang akan kita pelajari bersama-sama nanti akan menjadikan ataupun memberikan kepada kita kekuatan dalam iman serta kerohanian kita, dan akan memberikan kita terus pemahaman yang baik tentang firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan memberikan kebijaksanaan, akal pikiran yang baik kepada kita, sehingga kita dapat mengerti dengan baik apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita. Sebelum itu, mari kita sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena pada saat ini kami akan belajar firman melalui renungan harian kami. Berikan kami kebijaksanaan dari surga, sehingga kami dapat menerima dengan baik. Jauhkan daripada gangguan iblis, sehingga kami dapat memahami dengan sempurna. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, judul daripada firman Tuhan kita pada saat ini adalah di mana hartamu. Satu tajuk ataupun satu judul yang sangat-sangat baik bagi kita. Jika ada orang yang bertanya kepada kita, di mana harta kita? Bagaimana saudara-saudara akan jawab? Apa yang akan saudara-saudara nyatakan dalam kehidupan saudara-saudara? Nah, mari kita lihat secara satu persatu. Di dalam Matius 6 ayat 19 hingga 21, di mana mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi mengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga mengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Satu firman yang begitu baik pada kita pada saat ini, memberi nasihat kepada kita. Tidak ada gunanya kita berusaha terus-menerus mencari harta sehingga membuatkan diri kita yang berada di dunia ini tidak ingat Tuhan. Tetapi yang kita ingat adalah hanya kepada harta dan harta kita saja. Lupa kepada Tuhan, itu adalah merupakan satu masalah. Kita dengarkan bersama pada saat ini. Bertahun-tahun dahulu saya melayani di tengah-tengah Los Angeles sebagai pastor, dan istri saya, Diana, membantu mengajar di sekolah Advent tempatan. Di sana, dia meletakkan kereta Volkswagen kesayangan kami di luar depan sekolah sebelum makan tengah hari. Dan ketika dia keluar, kereta itu sudah hilang. Menyangka bahwa saya mungkin telah menggunakan kereta tersebut, maka dia pergi ke gereja dan bertanya kepada saya, di mana kereta kami itu? Pada saat itu juga kami berdua sadar, kereta kami telah dicuri dan tidak pernah melihat Volkswagen kereta kami itu lagi. Inilah yang cenderung berlaku kepada benda-benda di dunia kita pada saat ini, saudara-saudara. Di mana benda-benda yang boleh hilang begitu saja dan pergi sebelum pun kita sadar apa yang berlaku. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah kita pada saat ini pernah mengalami seperti dalam cerita firman, dalam cerita renungan kita pada saat ini, di mana kehilangan kendaraan, kehilangan harta, tetapi belum menyadari? Apakah kita sering mengalami perkara seperti ini? Jadi saudara-saudara, dikatakan cenderung berlaku kepada benda-benda dunia, benda-benda yang boleh hilang begitu saja dan pergi sebelum pun kita sadar apa yang berlaku. Atas sebab ini kita semua meletakkan barang-barang yang sangat berharga di tempat-tempat yang selamat. Kita tidak mau kehilangan benda-benda ini, atau tidak mau barang-barang itu dicuri, karena barang itu mungkin mahal atau mempunyai banyak makna pribadi kepada kita. Kita merasa bahwa
keperluan kita kepada benda yang kita sangat ingini itu, kita merasakan itu adalah merupakan lebih berharga. Sehingga apa yang kita buat adalah kita simpan baik-baik. Jikalau ada orang yang punya harta yang banyak, dia akan menyimpan di satu tempat di mana orang tidak akan tahu. Sehingga ahli keluarga sendiri pun tidak tahu. Jikalau dia memiliki uang yang banyak, dia akan menyimpan di berbagai bank-bank yang dia ada. Sehingga orang tidak mengetahui itu semua. Nah, kita yang punya harta ingin menyimpan baik-baik agar tidak ada pencuri yang tahu. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai tambahan kepada kita, Yesus menyatakan harta di bumi juga boleh menjadi rosak dari masa ke semasa, dan tidak mempunyai nilai sekalipun harta di dunia. Nampaknya kekayaan boleh menyebabkan masalah yang tidak ada penghujung dan tidak ada jaminan. Kekayaan yang Anda miliki dalam tangan Anda sekarang masih ada besok. Apapun yang kita ada pada saat ini, harta yang kita pegang, tidak ada jaminan kepada hidup kita sebenarnya. Kita tidak dapat hari ini, besok kita boleh peroleh. Tidak dapat besok, seterusnya kita boleh memperoleh. Berarti kita dapat mencari apa yang harta yang ada di dunia ini apabila kita inginkan itu. Nah, berbeza dengan harta benda kita di dunia yang mempunyai sifat sementara dan mudah diserang, Yesus memberitahu kita bagaimana kita boleh menyimpan harta kita yang kekal dan selamat di surga. Setiap kali kita, saudara-saudara, setiap kali kita menjadi garam dan juga terang dunia, setiap kali kita memberi sumber pendapatan kita dengan ikhlas untuk pekerjaan Tuhan, itu bukan saja memberikan faedah-faedah kepada diri kita dan juga kepada orang-orang yang kita kongsikan berkat, tapi juga disimpan dengan selamat di surga. Apakah saudara-saudara dapat tangkap apa harta yang dinyatakan sebentar tadi? Harta yang dinyatakan adalah kita menjadi orang yang lebih pemurah, membantu orang-orang di sana. Itu adalah harta yang sangat berharga. Kita dapat menolong orang-orang, kita dapat membantu orang-orang. Selain itu, apalagi kita dapat berkongsi berkat. Itu harta yang harus kita simpan agar itu tersimpan di surga. Nah, saudara-saudara, saya dan istri saya sering berkata, kita tidak sepatutnya terlalu bingung tentang semua barang yang karena barang-barang yang ini di dunia ini akan dibakar juga apabila Yesus datang nanti. Marilah pada saat ini saudara-saudara semua kita diberitahu, kita jangan menyimpan harta kita di dunia yang mudah binasa ini, tetapi marilah kita menyimpan harta kita di dalam bank surga yang kekal, tidak akan binasa. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan hari ini mengajak kepada kita, jangan terlalu menyibukkan diri mencari harta di dunia ini, tetapi sibukkan diri mencari harta yang kita akan simpan di surga. Apakah harta yang akan kita simpan di surga? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, semua yang tentang Tuhan, itulah harta yang kita simpan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita bawa itu ke surga. Bukannya kita sibuk mencari keuangan, harta emas, perak, permata. Semuanya itu akan hilang dimakan apa dalam ayat renungan kita? Dimakan ngengat dan juga karat. Saudara-saudara yang terkasih pada saat ini, apakah saudara-saudara dapat benar-benar mengetahui dengan firman Tuhan kita? Semoga saudara-saudara terus diberkati. Mari kita semua berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami memerlukan Tuhan dalam mengumpul harta-harta surga. Kami memerlukan Tuhan agar diri kami mengumpulkan kasih, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, semua yang baik yang berasal daripada Tuhan.
kami memerlukan Engkau agar kami dapat menyimpan itu dalam hidup kami sehingga kami dapat membawa itu ke surga. Tetapi Tuhan, bantulah kami, jauhkan kami